Jangan lari. Lari terus lari. Sampai 3. Lepaskan. Lepaskan aku. Shen Yanchen, Komandan Resimen. Apa yang kau coba lakukan pada istriku? Istrimu. Bos dia punya akta nikah padanya. Wanita itu bernama Jiang Mi. Pria itu bernama Shen Yanchen. Komandan Resimen Shen, apakah kita perlu memberitahu bagian keamanan? Komandan Resimen. Komandan, tolong ampuni kami. Aku tidak tahu ini istrimu. Tolong jangan bawa kami pergi. Ya. Bangun. Bawa mereka pergi. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Mi. Shen Yanchen, kau akhirnya datang. Aku kira kau tidak akan datang menyelamatkanku. Bukankah ini yang kau inginkan? Mari kita bercerai. Tidak cerai, tidak cerai. Aku sama sekali tidak ingin menceraikanmu. Jiang Mei dan Shen Yanchen bercerai di buku aslinya. Namun tidak lama setelah itu, seluruh keluarga mantan suaminya melambung tinggi mengikuti tren zaman. Dan mantan suaminya sendiri menjadi sosok terkenal dan berkuasa di era itu. Sementara Jiang Mi karena kehilangan kesuciannya dan hamil. Akhir yang menyedihkan. Wow, lihat otot punggung itu. Pemilik asli benar-benar tidak punya selera. Suaminya sendiri sangat tampan. Namun dia masih jatuh cinta pada orang lain. Jiang Mi, ide jahat apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Jika kau ingin bercerai, aku akan mengabulkannya. Tak perlu kawin lari demi mempermalukanku. Aku tidak kawin lari. Aku ditipu ke sini oleh pedagang manusia. Itu bukan kawin lari. Komandan Resimen Shen, Oh, baik Komandan Kongbe. lihat kaki kakak ipar terluka. Tolong jangan salahkan dia lagi. Cepat bawa dia kembali untuk beristirahat. Lanjutkan. Area kolektif. Halo Komandan Resimen. Jiang Mi, apa yang kau katakan? Aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Suami, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dulu meskipun kau penuh kekurangan, setidaknya kau berani akui perbuatanmu. Kau bahkan pamer selingkuh di depanku. Tapi sekarang kau bahkan tidak punya ini. Kebajikan terakhir yang tersisa. Aku tahu itu. Cerita diculik hanya bisa menipu orang biasa. Bagaimana bisa menipu calon tokoh besar kapital? Nyonya Lu, istri Lu baik. Apakah kamu berpikir Nyonya Huang, tetangga di area kolektif. Jing Mi tidak tertangkap oleh Komandan Resimen Shen dalam tindakan perzinahan? Dia tertangkap bahkan sebelum dia memakai sepatunya. Aku tahu wanita ini tidak akan tenang. Dulu dia tidak sengaja jatuh ke air. Komandan Resimen Shen kami dengan baik hati menyelamatkannya. Tapi dia bersikeras bahwa Komandan Resimen Shen telah menodainya. Dan juga mengambil milik Komandan Resimen Shen. 8.000 yuan mahar untuk menikahinya. 8.000 yuan. 8.000 yuan di era ini. Daya belinya setara dengan 8 juta di masa depan. Tidak heran Shen Yanchen sangat marah. Tidak mungkin. Aku harus mencari uang dan membayar Shen Yanchen kembali. Anggap saja membeli kebebasanku. Aku akan menunggu sampai keributan mereda sebelum bercerai. Baiklah.
Fisik ini sangat luar biasa. Tidak akan berlebihan jika tidur dengannya sekali sebelum berceraikan. Ayah ibu orang-orang di rumah. Musim semiku akan datang. Kenapa kau tidur di lantai? Aku menyelamatkan hidupmu, dan kau sudah menempel padaku. Apa yang akan terjadi jika aku tidur di ranjang yang sama denganmu? Apakah kau mungkin meminta 100.000 dariku? Atau 200.000? Aku terlalu banyak berpikir. Seorang pria yang bahkan tidak bersedia berbagi mangkuk denganku. Bagaimana mungkin dia tidur di ranjang yang sama denganku? Sangat bersih. Apa aku salah masuk rumah? Komandan Kompiluo ada di sini. Belum makan kan? Duduklah di meja. Makan bakpao dan roti kukus dulu, ganjal perut. Supnya akan segera siap. Duduklah. Komandan Resimen. Kakak ipar sangat berbudi luhur. Dia benar-benar sudah berubah. Sebaiknya ini adalah perubahan yang tulus. Komandan Resimen. Surat yang diberikan orang itu. Unit sudah memeriksanya. Tidak ada yang mencurigakan tentang itu. Dan juga, tentang kakak ipar yang kabur hari itu. Dia sebenarnya ditipu untuk pergi. Benar-benar bodoh. Komandan Resimen. Kakak ipar masih sangat muda. Tolong jangan menyalahkannya. Mereka sudah menikah selama setahun. Masih muda. Komandan Resimen, jangan lupa. Kau dan kakak ipar terpol tepat 9 tahun. Sapi tua makan rumput muda dan memaksanya. Jangan salahkan rumput jika mogok. Saya sudah mengantarkan suratnya. Saya akan pergi sekarang. Kakak ipar saya pergi dulu. Makan malam akan segera siap. Apa ini? Siapa yang menulis surat ini padaku? Bukankah ini pasangan kawin larimu? Apa? Kau melupakan orang baru itu begitu cepat juga? Pasangan kawin lariku. Jiangmi, hari itu, aku tiba-tiba ada urusan mendesak dan meninggalkan Wisma. Aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Siang ini, bisakah kita bertemu di sebuah restoran di pusat kota? Kakak Fue. Kakak Fue. Apakah itu Kakak Fue? Yang ombaknya bergelora dan arusnya mengalir. Kekasihku sebenarnya adalah dewa pria masa depan dunia hiburan Hong Kong. Kakak Fue adalah dewa pria masa depan dunia hiburan Hong Kong. Meskipun aku tidak bisa bersamanya, aku masih bisa mendukung karir aktingnya dan mendapatkan dividen film. Aku tahu itu. Trik-trik kecil berpura-pura patuh ini hanya dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaanku. Jiangmi, jika kau berani melakukan sesuatu yang menyakitiku, jangan salahkan aku abaikan kasih lama. Suami, apakah kamu akan ke pangkalan militer hari ini? Aku akan segera pergi Kalau begitu turunkan aku di pusat kota sekalian. untuk bertemu kekasihmu. Kenapa kata-katamu begitu tidak enak didengar? Meskipun kamu adalah seorang komandan resimen dan dianggap orang penting, kamu harus mengakui. Di era ini, bakat-bakat bermunculan di mana-mana. Ada banyak orang hebat. Bersikaplah rendah hati. Kalian bahkan tidak di bidang yang sama. Apa yang kau bicarakan? Terima kasih.
Komandan Resimen, apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk mengawasi Nyonya? Tidak perlu. Halo Kakak Fei. Namaku Jiang Mi. Itu tidak benar. Kita saling kenal. Bukankah itu terlalu jauh? Kakak Fei. Aku dengar kamu suka akting. Biarkan aku The menjadi film was agenmu. translated and narrated by M Jiang Mi. Media. Kakak Fei. Jiang Mi. Kakak Fei. Ini aku Jiang Mi. Maaf, rumahku kebakaran. Aku harus pergi memadamkan api. Tunggu sebentar. Apa yang dipikirkan pemilik aslinya? Mengabaikan pria sempurna di rumah. Dan malah kabur untuk kawin lari dengan berandalan. Jiang Mi, aku tidak sengaja kabur hari itu. Aku tiba-tiba teringat ada urusan mendesak di rumah. Jadi aku pergi duluan. Kamu ditangkap hari itu kan? Bukan apa-apa. Suamiku datang menjemputku. Syukurlah, jika tidak terjadi apa-apa. Aku sudah bertanya-tanya. Meskipun kita melewatkan rekrutmen di pabrik elektronik, sekarang masih ada satu tempat yang membutuhkan 2 pekerja. Kita bisa pergi bekerja di sana bersama. Kalau kamu mau pergi-pergi saja sendiri. Aku tetap di sini. Jiang Mi, apa kau masih marah? Karena aku meninggalkanmu waktu itu. Lepaskan. Tarik kembali tangan anjingmu. Kalau tidak jangan salahkan aku, kalau tidak sopan. Kurasa aku akhirnya mengerti. Kau tipu aku keluar dengan kerja pabrik elektronik. Dan hari ini, aku hanya di sini untuk memberitahumu ini. Jangan mencariku lagi di masa depan. Jiang Mi, bukankah keluargamu sedang kesulitan? Bukankah kau ingin mencari uang untuk membantu keluargamu? Jika kau tidak ikut denganku, apa yang akan dilakukan kakak dan ibumu? Jadi ini sebabnya dia kabur ke Nancheng. Urus urusanmu sendiri. Aku masih bisa menghasilkan uang dengan tetap di sini. Jika kau tidak ikut denganku, lalu apa yang harus kukatakan pada mereka? Aku tidak akan pergi, kamu pergi sendiri. Itu hanya pekerjaan di pabrik elektronik. Kenapa kamu bersikeras aku pergi? Bertingkah sangat mencurigakan. Anggap saja kakak Fa memohon padamu. Kumohon ikutlah denganku ke selatan ya. Aku tidak. Aku mohon padamu, kumohon ikutlah denganku ke selatan. Di mana kamar kecil? Di sini. Aku sudah berjanji pada kakak Wang dari klub, bahwa aku akan membawa seorang wanita kembali. Jika kau tidak ikut denganku, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Jiang Mi, kau memaksaku. Komandan Resimen Shen, sudah larut. Nyonya ini. Benar-benar bodoh. Jiang Mi. Kemarilah. Maafkan aku Jiang Mi. Kakak Fa tadi lancang. Jika kau tidak mau pergi, kita tidak akan pergi. Baiklah. Baiklah, kalau begitu jangan bertemu lagi setelah hari ini. Dan jangan menulis surat lagi padaku. Oke. Kakak Fa salah waktu itu. Kakak Fa ingin bersulang untukmu. Anggap saja ini permintaan maaf. Siapa itu? Siapa yang berani merusak rencanaku? Suami. Kenapa kau di sini? Suami. Komandan Resimen Shen. Kau kembali ke sini. Minumlah untuk pertemuan pertama kita. Mungkin tidak. Minum. Minum. Kau meludah ke minumanku. Kau benar-benar menjijikan. Habiskan. Habiskan. Minum. Minum. Panas sekali. Perbuatan tidak senonoh di depan umum di siang bolong. Bawa mereka. Kunci mereka beberapa hari sebelum melepaskannya. Kau. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Bangun.
Bawa mereka pergi. Apa? Obat perangsang. Pergi. Xian Yanchen, apa yang kau lakukan? Kau menyakiti lenganku. Bukankah orang tuamu tidak mengajarimu bahwa cangkir yang ditinggalkan di luar pandangan seharusnya tidak diminum lagi? Aku tidak tahu dia mencampurnya. Komandan Kompi Luo benar. Dia hanyalah anak kecil yang sudah dewasa. Mengapa aku harus berdebat dengannya? The film was Jangan bodohnya lari keluar translated seperti and ini lagi. narrated Setidaknya by panggil M beberapa Media. bawahan untuk mengikutimu. Aku tahu. Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu aku datang ke restoran? Aku. Apa kau membaca suratku? Apakah aku membaca sedikit dari itu? Setiap surat yang dikirim ke kompleks keluarga harus melalui berbagai prosedur pemeriksaan. Pada akhirnya hanya jika aku mengangguk, surat itu bisa dikirimkan kepadamu. Di matamu aku hampir telanjang. Jiangmi. Kemarilah. Apa yang kau inginkan? Ini uang ini untukmu. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Kau bebas lakukan apa saja padanya. Beli sepeda atau kirimkan kembali ke keluargamu. Terserah padamu. Komandan Resimen. Komandan Resimen, kau memberinya begitu banyak uang. Dia tidak akan menghabiskannya sembarangan kan? Jika aku memberikannya padanya itu, untuk dia belanjakan. Bahkan jika dia membeli tang itu, bukan urusanku. Ayo pergi. 50 yuan penuh. Apa yang harus kubeli? Aku mengerti. Gosok, 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 gosok. Gosok, 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 gosok. Gosok, 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 gosok. Komandan Resimen Shen, kamu seharusnya benar-benar menjaga istrimu. Gosok, 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 gosok. Ada apa? Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang itu. Dia sembarangan membeli banyak jeroan babi, barang yang tidak diinginkan siapapun, dan juga peka dan lengkeng kering. Ketika orang lain membelinya untuk membuat sup, membeli 1 atau 2 sudah cukup. Tapi lihat dia membelinya dalam tumpukan besar. Aku memberinya uang itu. Aku tahu dia mencuri uangmu. Apa? Kamu yang memberinya uang. Kamu membiarkannya membeli tumpukan besar jeroan babi ini. Aku memberinya uang itu. Apapun yang ingin dia lakukan, aku tidak akan mempertanyakannya. Ada satu hal lagi. Aku adalah komandan resimen. Istriku Jiangmi adalah istri komandan resimen. Terlepas dari pendapat apapun yang kau miliki tentang dia di kompleks keluarga ini, tolong tunjukkan rasa hormat padanya. Ya. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Pria ini benar-benar berubah pikiran. Dia benar-benar membela Jiangmi. Kau kembali. Ini. Aku menggunakan mangkukku sendiri. Cicipi. Xian Yanchen. Sudah kubilang cicipi. Duduklah. Cobalah. Kenapa kau malu-malu? Apa kau meninggalkan pita suaramu? Di rumah bicaralah.
Mangkukku dipakai tampung kuah. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kau bersedia berbagi mangkuk denganku sekarang? Hanya karena ada makanan enak hari ini. Dasar nakal. Komandan Rasimen. Makananmu sangat mewah hari ini. Dia yang membuatnya. Dia yang kau sebutkan. Itu bukan Jiang Mi kan? Awalnya kupikir setelah dia ambil uang itu, dia akan dengan sia-sia membeli sepeda atau beri uang itu ke keluarganya. Tak kusangka hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah memperbaiki makananku. Komandan Rasimen. Mengapa kau tidak melihat lebih dekat? Lihat apa yang dimakan orang lain. Istrimu menjual jeroan babi di kompleks keluarga. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh unit. Bagaimana ini disiapkan hanya untukmu? Ini jelas disiapkan untuk semua orang. Jiang Mi. 10. 20. 160. Ditambah 100 yang dipinjam dari Shen Yanchen. Laba bersih, 60. Kalau begitu aku masih butuh 7.940. Masih banyak yang tersisa. Kalau begitu aku, bagaimana kumpulkan cukup uang untuk mahar? Tidak. Aku harus pulang dan mengambil 8.000 yuan itu. Siapa itu? Kakak ini aku. Kakak. Jadi ini adalah milik pemilik asli. Adik laki-laki yang datang setiap bulan untuk meminta uang beban besar itu. Baiklah. Aku bahkan belum mencarimu. Dan kau sudah muncul di depan pintuku. Dasar tidak berguna. Cepat buka pintunya. Siapa itu? Siapa? Kau berani memukulku. Jiang Yaosu, adik laki-laki Jiang Mi. Tidak bukankah kau jatuh sendiri? Bicaralah apa yang kau inginkan. Berikan aku 60. Aku harus mentraktir teman-teman sekelasku makan di luar. Mencari uang dengan susah payah, menjual usus, dan beban seorang adik hanya mengulurkan tangannya. Dan itu adalah upah sehari penuh. Apa kau tidak tahu keluarga macam apa kami? Kami tidak punya uang untuk mentraktir teman sekelas makan malam. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak ada uang, dan tidak ada nyawa yang bisa diambil juga. Cepat-cepat berikan uangnya padaku. Ibu kita bilang bahwa kau dan kakak ipar harus menopangku seumur hidup. Setelah aku sukses, aku akan membawa kehormatan bagi keluarga. Cepat berikan uangnya padaku. Ibumu berbohong padamu, dasar bodoh. Lepaskan aku. Dia tidak membohongiku, berikan uangnya padaku. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di kompleks keluarga? Kau berani memukulku. Apa kau kira aku tak kembali beritahu ibu kita? Kau bersekongkol dengan orang luar untuk menindasku. Kau masih berani mengeluh. Shen Yanchen, bunuh dia segera. Aku akan berpura-pura tidak punya adik laki-laki ini. Tunggu sebentar. Mulai. Aku hanya bercanda, kakak ipar. Aku tidak akan memberitahu ibu. Jika kau berani menggertak Jiang Mi lagi, aku akan mematahkan kakimu. Pergi sana. Ya, Apa-apaan itu? Mereka hanya datang untuk menagih utang. Sangat bodoh. Kau bahkan tidak tahu cara melawan saat seseorang memukulmu. Bagaimana aku bisa tahu dia benar-benar akan memukul adiknya sendiri? Sakit. Mengerti, ayo. Ayo. Sebenarnya, Shen Yanchen cukup lembut. Jiang Mi, katakan padaku dengan jujur, berapa kali sebulan mereka meminta uang padamu? Jadi kau datang ke sini untuk menuntut penjelasan. Mereka selalu memilih saat kau sedang dalam misi untuk datang dan meminta uang padaku. Aku tidak mampu. Lalu mereka memukulku. Mereka memukulku sampai seluruh tubuhku penuh luka. Keluarga Jiang ini mengambil 8.000 yuan sebagai mahar belum cukup.
Mereka masih tiap hari datang memerasmu. Oleh karena itu, aku berencana untuk pergi berbicara dengan mereka secara jelas dan memastikan mereka tidak akan pernah mencariku lagi. Akankah kelompok parasit itu setuju? Bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Coba sopan dulu sebelum pakai kekerasan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, bukankah kamu punya misi? Aku bisa kembali sendiri. Apa kamu bercanda? Aku akan kembali untuk menuntut mahar kembali. Jika aku membiarkanmu pergi bersamaku, tidakkah kamu akan tahu bahwa aku ingin bercerai? Desa Dautian kita sudah sampai. Jiang Mi sudah kembali. Di mana suamimu yang perwira itu? Jangan sungkan. Aku yakin mereka bercerai. Wajar saja jika mereka bercerai. Dulu keluarga Jing menipu pihak pria. Jika Jiang Mi orang baik-baik, mereka berdua mungkin bisa tetap bersama pada akhirnya. Jiang Mi dibesarkan oleh wanita tua cerewet dari keluarga Jing itu. Dia punya ambisi tinggi tapi kemampuan rendah. Dan hanya peduli pada keuntungan. Cepat atau lambat dia akan diusir. Apa Jiang Mi bercerai? Keluarga Jiang. Ibu, aku lapar, aku sangat lapar. Ini? Cepatlah. Ayah ibu. Aku kembali. Dasar tidak berguna. Beraninya kau kembali. Ayah Jiang Mi. Ibu. Apa yang kau lakukan kembali ke sini? Tidak ada makanan untukmu di rumah ini. Aku bertanya padamu. Adik laki-lakumu meminta uang padamu. Ibu Jiang Mi. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadanya? Dan kamu bahkan menemukan seseorang untuk memukuli Yao Zhu. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga kita. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kita akan hidup? Keluarga vampir. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak sopan. Ayah, ibu. Bukan aku tidak mau memberimu uang. Tapi Shen Yanchen sama sekali tidak memberiku uang. Dari mana aku harus mendapatkannya untukmu? Berhenti berbohong. Teman sekelasku melihatnya. Kau menjual jeroan babi di lantai bawah di kompleks keluarga. Kau bisa menghasilkan cukup banyak uang dalam sehari. Jeroan babi apa? Itu makanan rebusan. Teman sekelasku mengawasinya sepanjang hari. Bilang dia bisa menghasilkan lebih dari 100 sehari. Apa? Lebih dari 100. Kesempatan yang bagus. Mengapa kamu tidak membawa seluruh keluarga untuk mencari uang bersama? Orang tidak berguna akan selalu tidak berguna. Mengkhianati milikmu sendiri, membantu orang luar alih-alih keluarga. Ibu ayah. Bukan aku tidak mau membawa seluruh keluarga untuk mencari uang bersama. Yang utama adalah resep rahasia itu bukan milikku. Itu milik seorang ahli. Aku hanya bekerja untuk ahli itu. Ahli-ahli apa? Hebat sekali dia. Kita hanya perlu membayar biaya merek. Dan mereka bisa memberi kita bahan-bahannya dan resep rahasianya. Kita bisa membuka usaha sendiri. Apa-apa itu biaya merek? Ya, mereka tidak bisa memberikannya secara gratis kan? Anggap saja kita membayar uang untuk menjadi murid. Mempelajari resep rahasia mereka, lalu memulai usaha kita sendiri nanti. Yang penting aku tak bisa bilang langsung. Jika mereka melaporkanku ke polisi, dan aku ditangkap bagaimana? Jadi berapa biaya merek itu? Tidak banyak. Bukan 8.999, bukan 5.999. Hari ini hanya 3.000. Dan itu harus dihitung per orang. Berapa? 3.000. 3 orang itu 9.000 yuan. Itu perampokan. Ibu ayah. Menghasilkan 100 yuan sehari. Berapa itu dalam sebulan? 3.000. Lagi pula kalian ada 3 orang. Mendirikan warung kecil di pintu masuk desa. Menjual kepada orang yang lewat. Maka kalian akan menghasilkan jauh lebih banyak dariku. Kau tidak mungkin mengarang. Semacam master. Untuk menipu uang kami kan? Bagaimana mungkin? Aku adalah putri kandungmu. Apakah aku punya kemampuan untuk mendapatkan uang ini? Bukankah kalian sudah tahu? Guru memberitahuku hari ini, tidak banyak pesanan yang tersisa. Kalau begitu mengambilnya berarti mendapatkannya. Beli instan kirim The instan. film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau katakan juga benar. Jika Jiang Mi punya formula itu lebih awal,
Saat kami memaksanya menikah dengan duda itu dulu, sebagai ganti mahar, dia pasti sudah mengeluarkan formula itu sejak lama. Dia tidak akan melompat ke sungai untuk bunuh diri. Apa keluarga kita punya uang sebanyak itu? Dulu saat dia dan Shen Yanchen menikah, bukankah kita mendapat 8.000 yuan sebagai mahar? Tapi uang itu untuk Yaozu kami, untuk menikah dan membangun rumah. Lalu kenapa repot-repot menikah? Jika kau menungguku menikah, uang itu semua akan diambil oleh gadis tidak berguna itu. Pergi dan ambilkan untuknya. Minta master untuk menurunkannya. 8.000 yuan untuk kami bertiga. Kami berutang 1.000 padamu. Apa kau bodoh? Baiklah. Di mana formula rahasia itu? Apa yang terburu-buru? Aku perlu mentransfer uangnya ke guru dulu. Tunggu persetujuannya. Tunggu. Jiangmi. Komandan Resimen Shen, ini adalah markas utama para pedagang manusia. Banyak gadis yang diculik dan dijual. Terakhir terlihat di sini. Setelah kita memecahkan kasus ini, promosi dan kenaikan gaji kita akan segera tiba. Diam. Bangun. Kita menghentikan mobil untuk istirahat sekarang. Yang perlu ke toilet cepatlah pergi. Perdagangan manusia merajalela menjelang akhir tahun. Semua hati-hati jangan sendirian. Tuan Cao pelaku perdagangan manusia. Itu dia. Dia sangat cantik. Sebelum kita menjualnya, biarkan aku mencicipinya dulu. Mengapa dia? Wanita, kami akhirnya The film menangkapmu. was translated and Siapa kamu? Lepaskan narrated aku. by M Media. Komandan Resimen Shen, bukankah ini istrimu? Saya minta maaf. Saya bertengkar dengan istri saya. Dia bahkan mengambil uang tabungan keluarga. Dia berbohong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalku. Mencari masalah. Cepatlah, kembalikan uang tabungan ibuku. Ini milikku. Lepaskan. Tenanglah, karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Kita mungkin bisa menemukan markasnya. Kita sama sekali tidak boleh gagal di saat-saat terakhir. Lepaskan. Shen. Mohon maaf, aku akan membawanya pergi sekarang. Cepatlah dan kembali bersamaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita, aku dan saudara-saudaraku menunggu sepanjang hari. Menunggumu. Kami bahkan belum makan. Pergi, Ceh. Kapan kendaraannya datang? Pergi beli sesuatu untuk dimakan. Baiklah. Aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba menipuku. Shen Yanchen pasti sedang menjalankan misi. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku harus tetap tenang. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku adalah diriku sendiri. Kau berani lari. Berhenti. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika aku menangkapmu, kau akan menerima akibatnya. Berhenti. Gadis nakal. Mari kita lihat kemana kau lari.
Aku menemukanmu. Kemarilah. Kau cukup jago lari. Jangan khawatir, aku tidak akan memukul wajahmu. Jika kau jadi jelek, kau tidak akan bisa dijual. Pilih. Patahkan lengan. Atau patahkan kaki. Tolong. Banyak omong kosong. Kalau begitu, patahkan saja kakinya. Jiang Mi. Kamu baik-baik saja. Xian The Yanchen, film was translated and narrated by M Media. aku tahu kamu tidak akan peduli padaku. Maafkan aku. Aku senang kamu selamat. Kakak ipar, kami hanya sedang menjalankan misi. Kamu harus mengerti. Aku mengerti. Baguslah, kalau kamu mengerti. Kamu tidak tahu. Untungnya misi berhasil diselesaikan. Kami menangkap semua pedagang manusia itu. Saat kamu masuk ke mobil tadi, komandan kami sangat cemas. Dia langsung mengejarmu. Melayani rakyat kau tahu. Itu yang harus kita lakukan. Apa itu melayani rakyat? Tadi komandan resimen kita memberitahuku bahwa jika kamu menderita kerugian apapun, dia akan seumur hidupnya. Makanlah cepat. Mengapa banyak omong kosong? Para pedagang manusia dimusnahkan. Tapi kita melewatkan satu orang yang belum ditangani. Siapa itu? Yao Zhu adalah orang yang kau anggap bisa diandalkan. Bisakah dia benar-benar membawa adikmu kembali? Tenangkan saja hatimu. Sangat bisa diandalkan. Itu dia. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menangkap putraku Yao Zhu? Aku menemukan bahwa Jiang Yaozu berkolusi dengan para pedagang manusia. Kita harus membawanya kembali untuk penyelidikan. Apakah hukuman mati atau penjara akan diberitahukan secara terpisah. Hukuman mati. Fang Hua. Ibu dan ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau hukuman mati. Bawa dia pergi cepat. Ibu dan ayah. Yaozu. Cepat datang. Xian Yanchen. Kami pergi menjalankan misi bersama. Aku juga sudah dipekerjakan secara resmi sekarang. Para atasan berkata, meskipun aku melanggar perintah dan meninggalkan tim di tengah jalan, tapi karena aku menangkap Huang Chao pelaku utama, aku dianugerahi penghargaan jasa kelas 1, dan kamu membantuku menangkap penjahat itu, jadi kamu juga punya jasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku juga akan memiliki hari ketika aku bisa membantumu Xian Yanchen. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan ini. Itu sangat mengganggu pemandangan. Kalau begitu bagaimana ini? Apakah itu masih mengganggu pemandangan? Seperti ini. Tidak mengganggu pemandangan lagi. Jiang Mi, kembalilah ke ibu kota bersamaku. Temui keluargaku. Jiang Mi, bangun dan makanlah. Jiang Mi. Efek jembatan gantung harus dihindari. Bagaimana bisa kamu dengan ceroboh tidur dengan orang yang akan kamu ceraikan? Kamu sudah bangun. Cepat bangun dan bersihkan diri. Makanlah sesuatu. Kita akan naik mobil kembali ke ibu kota malam ini. Ibu kota? Ibu kota apa? Kembali untuk menemui keluargaku. Bukankah kita sudah setuju tadi malam?
Kembalilah ke ibu kota bersamaku. Temui keluargaku. The film Kata was di ranjang mana translated bisa dianggap and serius? narrated by M Media. Kembali. Pasti akan kembali. Kalau begitu kamu keluar dulu. Aku perlu ganti baju. Oke. Keluarga Shen. Cantik. Aku lupa membeli hadiah untuk ibumu. Aku akan pergi ke supermarket. Kamu biasanya tidak segugup ini saat melihatku. Kamu adalah suamiku. Apa yang perlu dicemaskan? Berhenti tertawa. Cepat bantu aku berpikir. Saat aku bertemu ibumu nanti, apa yang harus kukatakan? Jujur saja, ketika keluarga Shen mengalami kemalangan saat itu, kerabat dan teman dalam semalam, mereka semua menjauhkan diri sepenuhnya. Meskipun ibuku tidak mengatakannya dengan lantang, dia masih sangat memikirkannya di dalam hatinya. Yan Chen. Ibu. Yan Chen. Ibu Shen, ibu dari Shen Yan Chen. Setelah 5 tahun, aku akhirnya melihatmu. Ibu. Ibu. Siapa kamu? Memanggilku ibu begitu kita bertemu, tidakkah kamu malu? Ibu. Ini menantumu. Jiang Ni. Aku tidak punya menantu perempuan sepertimu. Ibu, ini pasti pertemuan pertama kita kan? Apakah ada semacam kesalahpahaman? Aku tahu tentangmu. Dulu kamu melompat ke sungai untuk bunuh diri, dan Yan Chen menyelamatkanmu. Bukan hanya kamu tidak tahu berterima kasih, kamu bahkan mencoba menjebaknya, memaksanya menikahimu. Ibu, itu semua sudah berlalu. Baik Yan Chen maupun aku adalah korban dalam insiden itu. Berhenti mencoba menipuku di sini. Kamu seorang petani miskin yang bahkan tidak bisa makan atau berpakaian hangat. Berhasil menempel pada Yan Chen. Sekarang hidup tanpa khawatir makan pakaian. Berani bilang kau tak punya motif tersembunyi. Aku tidak akan membuang-buang kata untukmu. Beraninya kamu, bersama kerabat miskinmu, menipu Yan Chen 8.000 yuan untuk mahar. Jadi pada akhirnya, ini hanya tentang mahar 8.000 yuan. Hanya 8.000 yuan. Apakah kamu tahu betapa pentingnya 8.000 yuan itu? Itu adalah uang penyelamat hidup Yan Chen. Itu adalah satu-satunya aset yang tersisa untuk Yan Chen. Bahkan jika seluruh keluargamu mengosongkan kantong, kau pun tak dapat sedikit pun kan? Apa ini? Mahar 8.000 yuan. Aku awalnya berniat setelah sampai di rumah, mengembalikannya padamu. Aku tidak menyangka situasi ini. The film was translated and narrated by M 8.000 yuan. Media. Keluarga Jiang sangat serakah. Bagaimana kamu berhasil mendapatkan uang itu kembali dari mereka? Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku sudah mengembalikan mahar padamu. Kamu sama sekali tidak punya alasan untuk meremehkanku. Shen Yan Chen. Mari kita bercerai. Perceraian. Mengapa? Bibi benar. Aku hanyalah petani miskin yang bahkan tidak bisa makan atau berpakaian hangat. Ada perbedaan besar antara kamu dan aku. Kita seharusnya sudah bercerai sejak lama. Jiang Ni. Karena aku sudah mengembalikan mahar padamu. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih sudah membawaku ke ibu kota. Jiang Ni. Jiang Ni. Ibuku hanya berbicara kasar. Dia tidak bermaksud jahat. Shen Yan Chen, apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang kujalani di rumah? Aku dijual bolak-balik seperti barang rongsokan. Sekarang, setelah aku di rumahmu, haruskah aku masih diremehkan dari kepala sampai kaki? Ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Jiang Ni. Jangan ikuti aku. Yan Chen, apakah ibu terlalu menyakiti perasaannya? Aku juga tidak tahu. Dia datang untuk mengembalikan mahar. Lihat apa yang terjadi. Dulu keluarganya hampir menjualnya. Lebih baik mati daripada menurut. Melompat ke sungai untuk bunuh diri. Akulah yang menyelamatkannya. Sehingga dia dijual kepadaku. Dan uang ini, untuk mendapatkan kembali 8.000 yuan ini, dia hampir dijual lagi oleh keluarganya. Ibu. Bagaimana ibu tega menyakitinya seperti ini? Aku salah paham. Aku terus berpikir dia sama seperti gadis-gadis desa lainnya, yang semuanya punya pikiran licik. Tidak pernah kamu menyangka bahwa, lihat apa yang telah aku sebabkan. Cepat pergi dan bawa dia kembali. Aku akan secara pribadi meminta maaf padanya. Jangan khawatir ibu. Aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membawanya kembali lagi.
Aku pasti gila. Berpikir bahwa aku bisa menghabiskan hidupku dengan sosok yang berkuasa. Mantan istri jahat. Harus memiliki kesadaran diri sebagai mantan istri jahat. Lokasi utama untuk disewa. Selamat datang. Aku tidak di sini untuk makan. Aku di sini untuk menyewa toko. Anda. Toko kami 350 sebulan. Bisakah Anda membayar sewanya? Memang benar toko di ibu kota. Harganya memang sangat mahal. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Anda tidak punya. Jika Anda tidak punya, mengapa Anda masuk? Pergi sana, jangan ganggu bisnisku. Kakak Kiang, meskipun aku tidak punya uang untuk menyewa seluruh toko, tapi aku tidak sepenuhnya tanpa uang. Lihat, bisakah kita menyewa berdasarkan area? Sewa berdasarkan area. Bagaimana kita akan membaginya? Aku akan berada tepat di luar pintu masuk toko, mendirikan gerobak kecil untuk menjual makanan ringan rebus. Kebanyakan pelanggan lebih suka membawa pulang makanan mereka. Kadang-kadang, ada juga pelanggan yang ingin tinggal dan makan di dalam. Aku hanya akan meminjam tempat dudukmu untuk makan. Hanya menyewa area di luar pintu masuk toko. Benar. Apakah 35 per bulan bisa diterima? Baiklah, kalau begitu. Area di luar toko kosong juga. Tapi mari kita perjelas dulu. Jika tidak ada bisnis setelah buka, aku tidak akan mengembalikan 35 itu. Pasti akan ada bisnis. Baiklah, aku akan pergi membuat kontrak. Ada lokasi konstruksi dan sekolah di dekat sini. Mereka yang datang dan pergi semuanya adalah orang-orang berkeluarga. Menjual sarapan tidak akan berhasil. Tapi menjual makanan ringan rebus masih ada peluang. Selamat datang kembali lain kali. Mau makan apa? Aku mau usus babi. Baiklah. Bukankah ini toko sarapan? Mengapa ada begitu banyak orang larut malam? Tidakkah kamu tahu? Sishi datang ke pintu toko. Makanannya enak. Dan orangnya juga cantik. Sishi. Ini benar-benar enak. Pemilik toko keahlian memasakmu luar biasa. Usus babi gemuk ini sangat harum. Dia mengambil semua pelanggan dari seluruh jalan. Pemilik toko pasti menghasilkan banyak. Lezat. Cantik, cakap, dan menghasilkan banyak. Bukankah ini lebih baik daripada mantan sepupu, gadis desa miskin yang kampungan? Selama aku memperkenalkannya kepada sepupu dan membantu mengatur pernikahan, sepupu tidak perlu memikirkan gadis desa itu dan minum sendirian lagi. Ini dia, selamat menikmati. Terima kasih. Mau makan apa? Aku mau usus babi berlemak itu. Baiklah. Jangan menyerobot antrian. Pemilik kedai, apakah Anda punya pasangan? Bercerai dengan 2 anak. Itu sempurna. Saya punya sepupu yang juga bercerai dan sedang mencari pasangan. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak memesan, pergilah. Jangan buang waktuku untuk mencari uang. Sepupu saya benar-benar hebat. Dia kaya, jujur dan murah hati. Dan mendengarkan istrinya. Jika istrinya bilang timur, dia sama sekali tidak akan berani pergi barat. Dia juga tidak akan berpisah. Panci dan wajan rumah tangga untuk digunakan. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya merasa orang yang kamu gambarkan. Terdengar seperti seseorang yang kukenal. Kelompok kontrol. Kelompok kontrol. Apa itu kelompok kontrol? Saya pikir kalian berdua harus bertemu. Jika kedua belah pihak bersedia, saling mengenal tidak akan merugikan. Pemilik toko beri aku lagi. Baiklah. Pemilik toko, silakan. Jian Mei adalah putra kandung bos. Di lokasi konstruksi ini, orang yang dia perkenalkan pasti baik. Lagi pula kalian berdua baru saja bertemu. Bukan berarti kalian melakukan hal lain, kan? Kalau begitu aku akan menemuinya. Bukankah kamu bilang kita akan bertemu orang tuamu? Mengapa kamu mengatur pertemuan di sini? Maaf sepupu. Saya berbohong. Sebenarnya, saya mengatur pertemuan untukmu.
Dengan kencan buta. Kencan buta. Aku bahkan belum bercerai. Dia akan segera tiba di sini. Temui saja dia sekali lalu putuskan. Orang yang saya jodohkan denganmu untuk kencan The buta. film was Sangat cantik translated dan and sangat cakap. narrated Dia by puluhan kali Anne lebih Media. baik daripada istrimu dari desa. Dalam hidup ini, tidak ada wanita yang lebih baik dari Jiang Mi. Aku hanya akan mengakuinya dalam hidup ini. Sepupu. Jiang Mi, Xian Yanchen, Pemilik kedai. Kalian berdua saling kenal. Seng Jianmei, Xian Yanchen. Kalian berdua sama-sama bermarga Shen. Orang yang kau kenalkan untuk kencan buta adalah dia. Benar. Ini sepupu saya. Bukankah dia sangat tampan dan jujur? Kamu Xian Yanchen. Kita bahkan belum mengajukan surat cerai. Dan kau sudah berkencan di luar sini. Bahkan roket tidak secepat dirimu. Kau bajingan. Jiang Mi. Jiang Mi, aku akan membereskan urusan ini denganmu nanti. Jiang Mi, Jiang Mi. Nama itu. Bukankah itu istri sepupu saya dari desa? Saya mengatur kencan buta. Untuk pasangan yang akan bercerai. antar di sini. Siapa kamu? Pria pemilik toko. Dikeluarkan oleh negara. Ada masalah dengan itu. Apa yang kau lakukan di sini? Dan kau bahkan memakai celemek? Menyatakan kedaulatan. Semuanya harap antar dengan benar. Satu orang pada satu waktu. Mengucapkan kata-kata paling sengit. Melakukan pekerjaan paling rendah hati. Kakak ipar, masalah kencan buta itu salah saya. Kakak saya tidak tahu bahwa saya memperkenalkan seseorang kepadanya. Jangan salah paham padanya. Aku tahu. Kau harus kembali. Baik. Si pecundang tak berguna itu ada di sana. Ayo pergi. Kita akan pergi ke sana. Dia sangat tampan. Aku bertanya-tanya apakah dia punya pasangan. Pergi, masuk ke dalam rumah. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Pergi menenangkan diri di tempat lain. Pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Kau harus kembali duluan. Aku akan mengepel lantai, lalu pergi sebentar lagi. Aku akan pergi. Aku akan mencuci per di halaman belakang. Dua ini juga perlu dicuci. Kaya, Bukankah salah mencuri uangnya? dia putri kami. Mengambil sebagian uangnya bukan disebut mencuri. Ini disebut biaya bakti anak. Bukankah butuh uang untuk membesarkannya sampai sebesar ini? Kamu benar. Jangan lupakan misi kakak Kian. Cari resep makanan rebus itu. Cepat cari. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau ditangkap? Bagaimana kau bisa keluar lagi? Seseorang membebaskan kami. Apa urusanmu? Tepat sekali. Benda apa yang kau pegang itu? Barang-barangku sendiri. Bagaimana mungkin warungku punya barang-barangmu? Kembalikan uangku. Kau adalah putriku. Sangat wajar untuk mengambil sebagian uangmu. Apa aku salah? Suamiku belum meninggalkan halaman belakang, kau tahu. Jika mereka tahu bahwa kau mencuri uang dan merampas barang, itu tidak akan sesederhana penahanan. Xian Yanchen, tutup mulutnya. Jangan berteriak. Cepat-cepat. Xian Yanchen masih di dalam rumah. Cepat pergi, cepat pergi. Sialan. Jiang Mi dalam bahaya. Di mana barangnya? Kakak Kian, kami sudah mencari kemana-mana.
Kami tidak menemukan resep makanan rebusan. Tidak ada resep. Wanita ini mencuri semua bisnis di seluruh jalan. Dan kau bilang dia tidak punya resep. Jiang Mi sedang merencanakan sesuatu. Dia mungkin sudah, setelah menghafal resepnya, menghancurkannya terlebih dahulu. Kalau begitu tunggu sampai dia bangun. Lalu kau harus menginterogasinya secara menyeluruh. Suaminya adalah seorang komandan resimen. Ketika dia bangun, apakah kita masih hidup? Kakak Qiang, mengapa kau ingin membunuhku? Aku tidak bisa hanya diam dan melihat seorang wanita mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Jika tidak ada resep makanan rebusan, aku akan membunuhmu. Jika kau menginginkan resepnya, aku bisa memberikannya padamu. Asalkan kau melepaskanku. Suamimu adalah komandan resimen. Jika kami melepaskanmu, kita semua akan berakhir membusuk di penjara. Kalian berdua cepat ikat dia. Tidak, aku tidak akan berani. Tidak akan berani. Aku dengar. Sekarang ada kebijakan belas kasih, bahwa bagi siapapun yang memiliki 2 anak di rumah, dan salah satunya meninggal secara tidak sengaja, yang lainnya bahkan, jika mereka melanggar hukum, akan diperlakukan dengan lunak. Dan dikirim pulang untuk merawat orang tua. Jangan percaya padanya. Tidak ada kebijakan keterlaluan seperti itu. Ayo. Kami akan melakukannya. Lepaskan aku. Jika Shen Yanchen tahu kau membunuhku, kalian semua mati. Kalau begitu, tapi mereka harus tahu itu kami dulu, tanpa bukti atau petunjuk apapun. Apakah dia begitu kuat sehingga dia bisa menemukan kami? Kakak yang cepat bertindak. Anakku masih menungguku untuk menyelamatkannya. Lepaskan aku. Shen Yanchen, selamatkan aku. Shen Yanchen. Cepat bertindak. Shen Yanchen, selamatkan aku. Shen Yanchen. Berhenti. Jiang Mi. Jiang Mi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Menantu ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia memaksa kami melakukannya. Ya, itu dia. Komandan Shen. Mereka punya uang yang baru saja mereka curi di saku mereka. Jika Anda tidak percaya geledah mereka. Tidak. Kalian bertiga harus semua pergi ke pusat penahanan. Pencurian properti, pembunuhan berencana. Kamu tidak akan pernah berpikir untuk keluar lagi seumur hidup ini. Tepat sekali. Ayah mertua, ibu mertua, dan ipar laki-laki bisa bersatu kembali sebagai keluarga di penjara. Kau. Fang Hua. Bawa mereka pergi. Fang Hua. Fang Hua, aku tidak bisa masuk penjara. Aku masih punya keluarga yang harus diurus. Tokoku akan ramai pelanggan. Aku tidak bisa masuk penjara. Jiang Mi. Cepat beritahu suamimu. Aku tidak melukaimu. Aku tidak bersalah. Tenanglah. Jangan sakiti dia. Jauhi aku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku akan segera mengemasi barang-barangku dan meninggalkan ibu kota. Shen Yanchen. Komandan Shen. Semuanya mundur. Jauhi aku. Tenanglah. Pergi sana. Jauhi aku. Pergi sana. Tenang. Pergi sana. Shen Yanchen. Mundur. Cepat pergi. Komandan Resimen Shen. Komandan Resimen, tangkap dia. Komandan Resimen. Yanchen. Komandan Resimen. Yanchen. Yanchen, bagaimana kabarmu Yanchen? Bibi. Luka tusuknya hanya 1 mm dari jantung. Para dokter bekerja semalaman untuk menyelamatkannya. Apakah dia akan bangun selanjutnya? Sepenuhnya tergantung padanya. Yanchen, bagaimana ini bisa terjadi? Yanchen-ku. Bibi.
Ini semua salahku. Jika aku tidak bersikeras pergi untuk menjual makanan rebus, aku tidak akan menjadi sasaran kakak Kiang dan orang tua kandungku. Yan Chen tidak akan terluka karenaku. Dia seorang prajurit. Menyelamatkan orang adalah tugasnya. Ini bukan salahmu. Yan Chen. Aku dengar keponakanku sekarat. Bibi keduanya. Apa yang kau katakan? Kenapa dia sekarat? Bibi siapa kedua orang ini? Ini adalah paman kedua dan bibi kedua Yan Chen. Aku bilang kakak ipar. Berhentilah keras kepala. Kami semua sudah bertanya pada dokter. Mereka bilang kemungkinan Yan Chen bangun sangat kecil. Bukan aku yang mengatakannya. Kakak ipar, nasibmu benar-benar menyedihkan. Pertama suamimu pergi menjalankan misi. Dan sampai hari ini tidak ada kabar darinya. Kau akhirnya menunggu putramu. Tapi sekarang karena dia menyelamatkan seseorang, dia terluka parah dan terbaring di ranjang rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Betapa langkanya. Kalian adalah paman kedua dan bibi kedua Yan Chen. Namun kalian tidak di sini untuk menjenguk yang sakit, melainkan menendang saat orang jatuh. Kau adalah istri desa yang dinikahi Yan Chen. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Pergi ke tempat yang sejuk dan tetap di sana. Ini keluarga Shen yang bicara. Kenapa kau menyala? The film was translated Apa yang kau and bicarakan? narrated by M Media. Dia adalah menantu perempuan yang kuakui. Dia adalah anggota keluarga Shenku. Apa salahnya dia bicara di sini? Bibi. Tidak. Ibu. Aku tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Kau hanya ingin rumah keluarga Shen kami. Kakak ipar masih waras. Keluargamu. Sekarang hanya menyisakanmu seorang wanita. Dan keponakan tertua itu tidak punya anak. Rumah sebesar itu. Membiarkannya kosong juga sia-sia. Lebih baik mengalokasikan kamar-kamar itu kepada kami kerabatnya. Tidak mungkin. Itu rumah yang suamiku dan Yan Chen perjuangkan mati-matian untuk dialokasikan dari unit militer. Kalian para wanita memang berambut panjang dan berpandangan pandang. Rumah sebesar ini jika dibiarkan kosong akan rusak. Daripada menguntungkan hama dan rayap itu, lebih baik merawat kerabat. Kakak ipar. Aku tidak akan bertel-tel lagi. Kami sudah memindahkan perabotan ke depan pintumu. Kami datang hari ini khusus untuk mengambil kunci darimu. Yan Chen masih terbaring di ranjang rumah sakit, dan kau melakukan ini tepat di depannya. Menuntut rumahnya. Jika dia tidak bangun, kau tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Tidak adil. Singkatnya kau salah dalam masalah ini. Kami di sini hanya untuk mengambil rumah. Siapa bilang ibu sendirian? Aku juga di sini. Kau orang luar. Hak tinggal di rumah Shen. Aku mungkin tidak memiliki kualifikasi, tapi anak di perutku tentu saja punya. Ini? Kau hamil? Itu benar. Dan itu kembar. Kalian sebagai paman kedua dan bibi kedua Yan Chen bisa tinggal di rumah Yan Chen meskipun kalian berbeda generasi. Maka darah dagingku sendiri di perutku tentu punya hak lebih. Kau berbohong. Kau sudah menikah dengan Yan Chen selama hampir setahun. Kau tidak hamil lebih awal atau lebih lambat. Namun tepat saat kami datang untuk mengklaim rumah itu, kau hamil. Anakku bijaksana, apa urusanmu? Hamilan apa? Itu hanya kebohongan. Serahkan kunci rumah. Jangan pernah memikirkannya. Shen tua, langsung saja naik dan ambil kuncinya. The film was Kami kuat dan translated perkasa. and Apakah kita akan narrated by takut pada M wanita Media. sendirian ini dan putrinya? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Aku tidak punya kuncinya, tapi aku punya 2 tamparan besar. Kau mau? Dasar petani tidak berguna. Beraninya kau memukulku. Aku akan melawanmu. Aduh, kau baik-baik saja. Biar kulihat kau baik-baik saja. Perutku sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Kita semua tahu kau memalsukan kehamilan itu. Darah ada darah. Dokter suster. Cepat seseorang datang. Ayo duduk. Bagaimana? Selamat Nyonya Shen. Nona Jiang hamil. Apa? Bukankah itu kehamilan palsu? Bagaimana dia bisa benar-benar hamil? Dokter.
Apa maksudmu? Aku benar-benar punya bayi di perutku. Benar sekali. Kapan ini terjadi? Waktu itu. Memang prajurit sejati. Fisiknya terlalu kuat. Bagaimana itu mungkin? Dulu saat aku hamil, aku bahkan tidak tahan bau makanan laut sedikit pun. Namun dia masih bisa memasak sup kura-kura. Bagaimana mungkin dia hamil? Mual pagi setiap orang berbeda. Apakah kau menyiratkan bahwa semua wanita hamil di dunia tidak bisa mencium baunya? Dokter, lalu jatuhku tadi. Apakah itu memengaruhi bayinya? Tidak apa-apa. Namun Anda harus ekstra hati-hati biasanya. Ingat, jangan duduk di tanah seperti itu lagi. Terima kasih dokter, terima kasih. Kalian semua dengar itu kan? Kamu hampir menyebabkan bencana barusan. Cucu buyut keluarga Shen kita. Masalah ini. Jika aku memberitahu leluhur, apakah mereka akan membiarkanmu karena merebut paksa rumah kakak sulungmu? Bahkan rumah yang kamu tinggali sekarang juga akan diambil kembali. Kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Baiklah, dia hamil. Menurut aturan dan peraturan, dia bisa mempertahankan rumah itu. Akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Keluar sekarang. Sebelum aku memanggil bagian keamanan untuk mengusirmu. Ayo kita bawa kembali semua perabotan. Sial sekali, Ugei. Terima kasih. Jika bukan karenamu, kami anak yatim dan janda, sungguh tidak akan bisa mempertahankan rumah ini. Dulu aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku minta maaf padamu. Ibu, jangan begini. Kita keluarga. Benar, kita adalah keluarga. Yan Chen bersamamu adalah berkahnya. Yan Chen, dokter. Yan Chen, dokter. Cepat kemari dan lihatlah. Detak jantung pasien menurun. Atur untuk CPR. Apa kau tidak punya epinefrin defibrilasi listrik? Defibrilasi listrik apa epinefrin? Benda apa ini? Mohon anggota keluarga tenang. Jangan mengganggu perawatan. Aku lupa. Era ini belum punya epinefrin dan defibrilasi listrik. Apalagi yang bisa kulakukan aku? Aku dapat ide. Xian Yanchen bangun. Xian Yanchen, kalau kau tidak bangun, aku akan menikah lagi. Ada respon. Biarkan dia melanjutkan. Buku itu benar. Mara juga bisa merangsang epinefrin. Selama orangnya tidak sepenuhnya tidak sadar, masih ada harapan. Xian Yanchen, kalau kau tidak bangun, paman dan bibi keduamu akan merebut rumahmu. Juga ibumu akan diusir oleh mereka dan tidur di jalanan. Ini benar-benar berhasil. Ucapkan beberapa kata lagi. Baiklah. Ucapkan hal-hal terburuk yang kamu bisa. Aku hamil. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kau tidak bangun, aku akan membawa bayi ini dan tinggal dengan pria lain. Dan menyuruhnya memanggil pria lain ayah. Xian Yanchen, kalau kau tidak bangun, aku akan bercerai. Kondisi pasien stabil. Semua masalah yang kami khawatirkan setelah operasi belum muncul. Dia bisa dipindahkan ke bangsal biasa besok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Anggota keluarga silakan ikut saya untuk membayar tagihan. Aku akan pergi. Atau aku akan pergi. Tetap di sini dan temani Yan Chen. Bicaralah dengan baik. Kalau begitu silakan saja. Xian Yanchen. Apa kau masih marah? Bukankah seseorang bilang ingin menceraikanku? Dan membuat anakku memanggil orang lain ayah? Bukankah dokter bilang, kita harus memprovokasimu, agar kau bisa sadar kembali? Kau lihat, kalau bukan, karena itu kau tidak akan bangun. Sekarang aku tidak hanya sudah bangun. Aku juga sangat marah padamu sampai hampir mati lagi. Jangan marah sekarang. Dan kau pasti tidak ingin anak itu mendengar ibu dan ayah bertengkar sebelum mereka lahirkan.
Pelan-pelan. Kamu benar-benar hamil. Kapan itu terjadi? Kita hanya melakukannya sekali itu. Bagaimana menurutmu? Hamil pada percobaan pertama. Pelankan suaramu. Jiangmi, tetaplah di ibu kota bersamaku. Apa lagi? Bisnisku, semuanya ada di ibu kota. Kemana lagi kita bisa pergi? Kakak yang sudah ditangkap. Aku akan membuka toko lain untukmu. Tepat di sebelah pangkalan militer. Tidak ada yang berani berkomplot melawanmu. Membukanya di sebelah pangkalan militer. Apa kau ingin membukakan toko untukku? Atau kau hanya ingin melihatku kapan saja? Jiangmi, apakah kamu tidak ingin melihatku? Jiangmi, aku mencintaimu. Aku juga. Berapa bulan kemudian? Aku mau epidural. Aku mau epidural. Sakit sekali. Apa itu epidural? Apakah melahirkan selalu sesakit ini bagi wanita? Dorong lebih kuat. Melahirkan terlalu sakit. Apa aku akan mati di sini? Dia mulai mengoceh. Dorong lebih kuat, sebentar lagi keluar. Sudah keluar. Dokter, aku sudah melahirkannya. Kenapa perutku masih sakit sekali? Bagaimana bisa masih ada satu lagi? Ada satu lagi. Istri Komandan Resimen dorong lebih kuat. Kamu mengandung anak kembar. Aku tak akan menipu orang lagi. Bahwa aku hamil kembar lagi. Sekarang ini luar biasa. Aku harus melahirkan satu lagi. Dorong lebih kuat. Teruslah. Sudah keluar, sudah keluar. Baiklah, itu saja. Kamu sudah bekerja keras? Dokter. Yang mana dari dua ini anakku? Keduanya adalah anak-anakmu. Keduanya. Selamat Komandan Resimen Shen. Istrimu melahirkan sepasang anak kembar. Kamu bekerja sangat keras. Istri kamu bekerja keras. Shen Yanchen. Janji padaku. Jangan punya anak ketiga. Baiklah. Aku berjanji padamu. Jika kamu tidak ingin punya anak, aku bersedia bekerja sama denganmu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya. Jiangmi. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.